Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasya Saputra dari kelas 12H nomor presensi 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu masa Orde Reformasi. Nah, apa itu masa Orde Reformasi? Silakan simak video berikut ini. Latar belakang Orde Reformasi. Orde Reformasi dimulai setelah kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998. Ditandai dengan tuntutan demokratisasi dan transparansi pemerintahan, berawal dari krisis ekonomi, sosial, dan politik yang melanda Indonesia. Tujuan reformasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, menegakkan supremasi hukum dan HAM, menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan transparansi pemerintahan. Perubahan dalam sistem pemerintahan. Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, (1999 sampai 2002). Pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode. Desentralisasi melalui otonomi daerah. Peran militer dalam politik dikurangi dengan penghapusan dui fungsi ABRI. Reformasi dalam politik dan demokrasi. Pemilu yang lebih demokratis dengan sistem multipartai. Kebebasan pers lebih terjamin dibandingkan era Orde Baru. Munculnya berbagai organisasi masyarakat sipil dan LSM. Pemilihan presiden secara langsung mulai tahun 2004. Reformasi ekonomi dan sosial. Pemulihan ekonomi pasca krisis 1997 sampai 1998. Privatisasi beberapa BUMN dan deregulasi ekonomi. Penurunan angka kemiskinan, tetapi kesenjangan sosial masih terjadi. Meningkatnya investasi asing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan di era reformasi. Korupsi masih menjadi masalah utama di berbagai sektor. Ketimpangan ekonomi dan sosial antar daerah dan pusat. Radikalisme dan intoleransi agama meningkat. Ketidakstabilan politik akibat konflik kepentingan antar elit. Prestasi dalam era reformasi. Demokrasi semakin berkembang dengan pemilu yang lebih transparan. Perekonomian Indonesia tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Kebebasan pers dan hak asasi manusia lebih dihormati dibanding era sebelumnya. Perbaikan infrastruktur dan digitalisasi yang pesat. Dampak positif dan negatif reformasi. Dampak positifnya yaitu demokratisasi semakin kuat, pertumbuhan ekonomi lebih stabil, hak asasi manusia lebih diperhatikan. Dampak negatifnya yaitu korupsi makin merajalela, ketidakstabilan politik akibat konflik elit, munculnya praktik politik uang dalam pemilu. Nah, demikian itu dia apa yang dimaksud masa era reformasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.